Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Safania, NIM 210304098. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang RUU saya, yaitu pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap produktivitas kerja karyawan, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Agam. Yang pertama, eh, produktivitas setiap pekerjaan berbeda-beda sesuai dengan pengalaman, usia, dan pendidikan pekerja. Pekerja atau pegawai yang unggul adalah orang yang bekerja dengan disiplin waktu dan rapi serta tekun dalam pekerjaannya. Karyawan harus mengikuti instruksi manajemen dan tidak menyalahgunakan kepercayaan manajemen, rekan kerja, dan bawahan. Ini menurut pendapat Ihsan 2020. Produktivitas kerja karyawan didasarkan pada apa yang dilakukan pegawai itu sesuai dengan tugasnya, melaksanakan suatu tugas yang pelaksanaannya telah ditetapkan oleh organisasi dengan hasil yang baik atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Menurut Cipta dan Nasution 2019, produktivitas kerja karyawan mengacu pada kemampuan kerja dalam menghasilkan barang atau jasa berdasarkan sikap mental bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selanjutnya itu di Telaah Pustaka, pengertian produktivitas kerja karyawan. Menurut Hasibuan 2017, produktivitas kerja karyawan merupakan perbandingan antara output dan input, di mana output tersebut harus mempunyai nilai tambah dan teknik produksi yang lebih baik. Produksi juga mencerminkan etos kerja karyawan, termasuk sikap mentalnya. Selaras dengan Wibowo 2017, produktivitas berarti bahwa barang atau jasa yang dihasilkan oleh setiap individu atau kelompok menyeimbangkan antara input dan output dengan menggunakan ukuran kinerja yang lebih efisien. Menurut Sutrisno 2020, produktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan perusahaan. Beberapa faktor menurut faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Menurut Anorogo 2017 menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor berkaitan dengan tenaga kerja itu sendiri serta faktor-faktor lain. Yang pertama ada pendidikan. Biasanya seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki produktivitas kerja yang baik. Yang kedua, produktivitas kerja karyawan. Tanpa pendidikan, mustahil manusia dapat mempelajari hal-hal baru yang mudah. Yang ketiga, motivasi. Pengelolaan perusahaan harus mengetahui dan memahami motivasi kerja setiap karyawan. Yang keempat, disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap mental seseorang atau kelompok yang selalu mau mengikuti dan memahami segala peraturan yang telah ditentukan. Yang kelima, keterampilan merupakan faktor penting dalam produktivitas kerja. Keterampilan sangat mempengaruhi produktivitas kerja seorang karyawan. Keterampilan kerja karyawan di perusahaan dapat ditingkatkan melalui kursus atau magang. Yang keenam, ada sikap dan etika kerja. Atau yang keenam, sikap dan etika kerja yaitu sikap seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dalam kelompoknya maupun dengan kelompok lain, serta etika dalam hubungan kerja yaitu dengan bekerja dengan baik, mencapai dalam hubungan kerja proses produksi untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Indikator produktivitas kerja menurut Komaria 2008, indikator produktivitas kerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan seorang pegawai sebenarnya tergantung pada keterampilan profesionalitasnya dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil adalah suatu yang dapat dirasakan oleh mereka yang bekerja dan menikmatinya. Yang ketiga, pengembangan diri. Memperbaiki diri dapat terjadi dengan melibatkan tantangan dan pemenuhan keinginan. Yang keempat, mutu. Mutu adalah hasil kerja yang dapat dikaitkan dengan mutu pekerjaan pegawai. Yang kelima, efisiensi. Perbandingan hasil yang dicapai dengan total sumber daya yang digunakan.
Selanjutnya, lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya seperti perbandingan ruangan AC, penerapan yang memadai, dan lain-lain. Itu menurut Niti Semito 2018. Lingkungan kerja juga merupakan sesuatu di lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi diri dalam melaksanakan tugasnya seperti suhu, kelembapan, ventilasi, penerangan dan kebisingan, kebersihan tempat kerja, dan cocok tidaknya alat kerja. Itu menurut Isyandi 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap lingkungan kerja. Untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu menurut Siagian 2018, yang pertama, bangunan tempat kerja, yang kedua, ruangan kerja yang luas, yang ketiga, ventilasi pertukaran udara yang memadai, yang keempat, keberadaan tempat ibadah keagamaan, yang kelima, ketersediaan layanan angkutan khusus dan umum bagi karyawan nyaman dan mudah. Selanjutnya itu indikator lingkungan kerja. Adapun indikator lingkungan kerja menurut Sumarni 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerangan dapat berasal dari cahaya matahari maupun listrik, yang perlu diperhatikan agar sinar yang ada tidak terlalu silau atau sebaliknya. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, suara bising. Yang keempat, ruang gerak, penempatan mesin dan alat produksi lainnya supaya diatur sedemikian rupa sehingga ruang gerak karyawan dalam bekerja tidak terlalu sempit. Selanjutnya, motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja. Untuk membahas motivasi kerja individu, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep motivasi kerja untuk selamanya. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan atau gerakan. Motivasi mempertanyakan penyaluran tenaga dan potensi bawahan ke dalam kerjasama yang produktif serta pencapaian dan pelaksanaan tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, motivasi adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang supervisor untuk memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain menurut Winardi 2019. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menurut Avandi 2018, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu yang pertama, kebutuhan hidup, meliputi kebutuhan pokok seperti pangan, minum, papan, udara dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan masa depan, perlunya masa depan yang cerah dan baik untuk menciptakan suasana damai, harmonis, dan optimis. Yang ketiga, kebutuhan harga diri pegawai dan masyarakat sekitar, kebutuhan akan harga diri dan pengakuan serta penghormatan terhadap gengsi atau wibawa. Yang keempat, perlunya menyadari prestasi kerja yang dicapai dengan menggunakan keterampilan, kemampuan, dan potensi secara optimal untuk mencapai prestasi kerja yang benar-benar memenuhi kebutuhan tersebut, merupakan perwujudan seutuh seluruh potensi diri. Selanjutnya, indikator motivasi kerja menurut Anwar Prabu Mangkunagara 2019 sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Seseorang mempunyai tanggung jawab pribadi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Yang kedua, hasil kerja. Kita melakukan atau bekerja sebaik mungkin. Yang ketiga, kemungkinan untuk maju ingin mendapat gaji yang adil sesuai dengan pekerjaan. Yang keempat, pengakuan kinerja, keinginan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari biasanya. Yang kelima, pekerjaan yang menantang, keinginan untuk belajar mengelola pekerjaan di bidangnya. Selanjutnya itu budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan mendasar, persepsi,
dan cara pikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan dengan baik kepada anggota baru. Budaya organisasi mempengaruhi perilaku para anggota, bahkan dapat menentukan bagaimana cara anggota berperilaku dan mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi menurut Robert 2018, ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dalam sebuah perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai, yang kedua kepercayaan, yang ketiga perilaku yang dikehendaki, yang keempat keadaan yang amat penting, kelima pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian, yang keenam perilaku. Itu ada indikator budaya organisasi menurut Umar 2019 yang dapat dijadikan acuan penting untuk memahami dan mengukur keberadaan budaya organisasi, yaitu yang pertama kebebasan bekerja dalam melakukan pekerjaan, yang kedua toleransi organisasi terhadap pekerjaan berisiko, yang ketiga kejelasan mulai dari usulan dan harapan hingga capaian yang ingin dicapai organisasi. Yang keempat, organisasi bekerja untuk menciptakan koordinasi yang baik antar unit organisasi. Yang kelima, dukungan atasan meliputi komunikasi. Yang keenam, komunikasi umum karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh, toleransi konflik. Yang kedelapan, pola komunikasi. Metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Di sini jenis penelitiannya kuantitatif. Lokasi penelitiannya yaitu di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Agam, Kabupaten Agam. Populasi dan sampel keseluruhan karyawan itu berjumlah 42 karyawan. Jenis sumber data yaitu di sini menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara. Teknik analisis data yaitu pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis tanggapan responden, yang ketiga uji kualitas data, yang keempat uji asumsi klasik, yang kelima regresi linear berganda, yang keenam pengajuan hipotesis. Sekian sedikit pembahasan tentang RUP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.